Halo Sobat Agro, sekarang aku mau cerita lagi. Kali ini soal pengalamanku belanja online untuk tanaman hias. Di vlog sebelumnya kan aku udah cerita kalau punya hobi baru, yaitu mulai ngumpulin tanaman hias buat mempercantik rumah. Nah, uniknya, ya menurutku sih unik ya, pengalaman pertamaku berburu tanaman hias itu malah dilakukan secara online. Kan sekarang masih pandemi, jadi aku masih jaga-jaga biar nggak terlalu sering keluar, kecuali untuk keperluan yang urgent. Jadi kupikir kenapa enggak belanja tanaman hias lewat online. Mulai deh aku browsing-browsing. Ternyata toko tanaman hias itu udah banyak bertebaran di marketplace, media sosial, sampai yang udah punya situs sendiri. Udah gitu serunya, dari yang mulai skala lokal sampai yang udah punya pelanggan di luar negeri. Keren juga ya ternyata, mulai dari hobi yang kecil bisa jadi mendunia. Sini aku mau berbagi tips supaya Sobat Agro jangan buru-buru check out. Jadi kalau Sobat Agro mungkin masih ragu, emang beli tanaman hias online tuh aman? Nanti packingnya gimana? Pengirimannya gimana? Tanamannya apa nggak layu? Nah makanya ternyata kalau kita memperhatikan beberapa langkah yang esensial, belanja tanaman hias online itu dijamin aman banget. Sebelum buru-buru ngumpulin item di keranjang belanja dan check out, yang pertama harus dilakukan itu cek profil toko. Caranya ya masuk ke laman tokonya, baik itu marketplace, media sosial, sampai situs. Nah di situ Sobat Agro bisa cek nih, cek lokasi dulu. Jadi lokasinya di mana, alamatnya di mana. Kalau ada kontak, misalnya nomor telepon, sampai WhatsApp, Line, KakaoTalk, dan sebagainya, dihubungin aja. Dihubungin terus mulai chatting yang simple aja. Misalnya, Kak, tokonya di mana? Kalau datang langsung bisa nggak? Nah, itu sih menurutku penting ya untuk ngedapetin chemistry di awal. Dan lagian juga bisa jadi indikasi sih kalau misalnya kita kirim chat pagi, mereka baru bales malam atau malah besoknya. Males nggak sih? Kita juga mungkin keburu dapet toko lain yang lebih welcome, lebih ramah, dan lebih cepat pelayanannya. Profil toko juga bisa dilihat dari review atau ulasan pembeli-pembeli sebelumnya. Jadi kan suka ada tuh, kalau di marketplace di bawah itu ada kasih bintang, ada yang pakai komen, pakai foto, video unboxing. Nah itu dicek aja. Misalnya gimana, cepat nggak pengirimannya, barang yang dikirim sesuai nggak dengan yang dipesan. Kalau untuk hal-hal yang prinsip, untuk hal-hal yang prinsip mereka ternyata memuaskan pembelinya, berarti profil tokonya valid. Istilahnya Sobat Agro nggak perlu meragukan lagi bahwa toko itu memang ya spesial, spesifikasinya adalah menjual tanaman hias. Nah, sambil ngecek profil dasar dari sebuah toko online, Sobat Agro mulai tuh ngelihat produk yang ditawarkan. Pertama-tama sih lihat fotonya dulu ya, ini tuh foto asli atau cuman sekedar comot dari internet. Cara paling simpel kan biasanya Sobat Agro ngecek ada watermarknya nggak, watermark dengan nama toko. Tapi kalau nggak ada, gampang juga kok ngebuktiin itu tuh foto milik mereka atau bukan. Caranya gampang kok, Sobat Agro bisa ngelihat dari detail yang tampak di foto. Detail itu maksudnya misalnya lokasi. Jadi apakah fotonya dilakukan di lokasi yang sama. Terus properti, mereka menggunakan properti yang sama nggak? Jadi ada beberapa properti yang terlihat berulang di beberapa foto. Habis itu tone, juga bisa dilihat dari tone atau nuansa foto. Biasanya sih kalau toko online yang serius, itu mereka sudah memperhatikan sedetail itu dari awal ya, dari awal foto produk
mau pakai tone apa nih untuk materi promosi mereka, seperti itu. Kalau fotonya sudah banyak sih akan semakin memudahkan kamu untuk mendeteksi hal-hal tadi. Nah, kalau fotonya sedikit ya mungkin bisa dilihat dari keseragaman. Jadi biasanya kalau satu produk diambil dari angle atas, nah produk lainnya juga sama tuh, dari atas semua. Nah, setelah cek profil toko sama cek foto produk, jadi setelah Sobat Agro yakin kalau barang yang dijual itu memang orisinil dari mereka, biasanya Sobat Agro terus sudah punya beberapa list kan, toko yang toko yang dipilih. Nah, untuk menentukan akhirnya beli dari toko yang mana, sebaiknya sih jangan berdasarkan harga murah aja. Soalnya kadang harga yang terlalu beda itu malah bikin curiga gak sih? Ini kenapa ya? Kok produk di A bedanya bisa sampai 20-30% lebih murah daripada rata-rata harga lain? Nah, itu perlu dipertanyakan juga. Soalnya takutnya mungkin produknya kurang sesuai ternyata dengan yang Sobat Agro pesan. Maksudnya kurang sesuai. Nah, langkah berikutnya nih yaitu bertanya. Jadi setelah menentukan toko dan ketemu produk yang dipilih, chatting dengan toko tersebut. Memang sih kalau produknya masih ada di etalase, masih ada keterangan sisa stok, itu biasanya otomatis bisa langsung check out. Tapi nggak berarti hak kita untuk bertanya itu nggak ada. Jadi tanyalah, apa sih pertanyaan mendasar yang perlu banget kita tanyakan ke toko? Yaitu soal produknya. Jadi tanya, ini nanti barang yang dikirim sesuai foto atau enggak? Ada beberapa toko yang punya beberapa slide foto untuk satu produk. Nah, biasanya yang dikirim itu ada di slide terakhir. Jadi biasanya kalau foto pertama itu tanaman yang sudah tumbuh rimbun, sudah tumbuh besar. Nah, ternyata yang dikirim ke kamu itu yang masih berupa anakan. Jadi masih kecil, mungkin cuman hanya punya 1-2 helai daun. Nah, akhirnya balik ke kebutuhan kamu kan, beli itu apakah memang untuk langsung dipajang atau memang mau dirawat dari kecil. Nah, selain tanya produk yang dikirimkan, tanya juga soal packaging. Biasanya kalau Sobat Agro belanja dari toko online yang satu kota dengan kalian, tanaman hiasnya akan di-packing langsung beserta dengan potnya seperti ini. Sekarang kita mulai unboxing ya. Nah, ini dia Sobat Agro. Agrozin beli 4 jenis tanaman hias dan ternyata dikasih bonus media tanamnya. Wah, seneng banget gak sih? Tuh, padahal ini gak beli loh, jadi langsung dikasih bonus gitu sama tokonya. Oke. Nah, kalau dari toko online dari luar kota, biasanya packingnya seperti ini Sobat Agro. Jadi tanaman yang dikirim tidak beserta media tanamnya. Kita lihat aja langsung ya seperti apa. Kita buka satu persatu. Wah, jadi dia dibungkus dengan kertas
Dan ketika dibuka ternyata dikirim masih bersama media tanam yang dikurangi. Maksudnya media tanam yang dikurangi, jadi dikeluarkan dari potnya, kemudian dibungkus lagi dengan sedikit media tanam. Biasanya sih supaya tanamannya tetap segar ya saat diterima sama pembeli. Ini adalah Philodendron Brazil. Seger banget. Ih, seneng deh. Baru datang nih Sobat Agro. Pesanan dari toko online via Shopee. Kita buka ya. Lihat kemasannya rapi banget ya. Terakhir baru deh memastikan pengiriman. Kalau Sobat Agro pengen buru-buru dan ternyata tokonya sudah mendukung dengan pengiriman instan, ada baiknya Sobat Agro pilih pengiriman instan. Jadi bisa sampai di hari yang sama atau cuman berjarak 2-3 jam setelah barangnya diserahkan toko ke kurir. Tapi kalau Sobat Agro nggak masalah dengan pengiriman yang biasa, itu juga nggak apa-apa, karena jangka waktu 3-5 hari sampai seminggu lah, itu masih aman untuk kesehatan tanaman kamu. Oke, sekarang saatnya memindahkan tanaman yang baru kamu beli ke dalam pot. Yuk, pakai media tanam gratisan yang tadi bonus dari salah satu toko online ya Sobat Agro. Senang ya belanja dikasih bonus, itu paling membahagiakan. Beberapa tips belanja online untuk tanaman hias yang bisa Sobat Agro terapkan mulai dari sekarang. Jadi Sobat Agro nggak perlu ragu lagi nih kalau mau belanja online untuk menambah koleksi tanaman hiasnya. Selamat belanja ya!